Karena itulah pagi ini saya mau perkenalkan satu keindahan dari pribadi Yesus. Dan keindahan ini dikenal melalui namanya. Pauline itu artinya the epistles of Paul. Surat-surat Paulus itu artinya istri saya, Pauline itu. Setiap nama Yesus, dia juru selamat, dia Mesias, dia Tuhan, itu punya arti yang luar biasa. Nah, saat pagi hari ini saya mau perkenalkan bahwa Yesus adalah Imam Besar Agung. Bayangan kita kalau dia Imam Besar Agung, dia seperti Imam Besar di Perjanjian Lama. Pakai jubah dan lain sebagainya, tak tersentuh, tak terhampiri. Dan kita nggak bisa mendekat dan kita nggak bisa datang kepada dia kapanpun. Tapi saya mau perkenalkan bahwa imam besar ini itu berbeda dengan imam besar di Perjanjian Lama. Detik di mana Yesus mati, ada sebuah tatanan, ada sebuah switch tatanan. Imam besar Perjanjian Lama itu imam besar dari ordo Harun. Tetapi kematian Yesus men-switch bukan keturunan Harun, tetapi keturunan Melkisedek. Ini yang membedakan. Dan imam besar dari Melkisedek, ini yang kita akan pelajari. Mari kita lihat PowerPoint-nya aja. Saudaraku, Yesus imam besar agung, sebuah kebenaran yang akan menarik kita lebih intim lagi kepada dia. Kak, saya sudah intim. Kalau dari 0 sampai 10, keintimanku dengan Tuhan udah 8. Mari kita naikkan jadi 10. Kak, keintimanku baru 2. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap saudara. Sehingga saudara punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga keintiman saudara naik. Bukan cuma 5, tetapi jadi 7, bahkan jadi 8, bahkan jadi 10. Amin. Mari kita lihat Ibrani pasal yang 4 ayat 14 sampai 16. Saya mau bagikan ada 2 hal utama yang dimiliki ini. 2 karakter utama dari Kristus sebagai imam besar. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, pertama, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, 2, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Seperti tadi Olive sampaikan bahwa dia punya sahabat, punya 2 karakter yang luar biasa. Yang pertama selalu ada, yang kedua adalah cocok. Saya mau juga akan perkenalkan 2 karakter utama dari imam besar. Pertama, Yesus Kristus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Coba sebutkan kelemahan saudara. Banyak, Kak.
Tak terhitung kah? Bejibun kah? Seringkali inilah yang membuat orang percaya tidak berani datang kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa Yesus tidak pernah merasakan kelemahan kita. Sehingga pada waktu kita lemah, pada waktu kita ada di dalam masalah, kita berpikir bahwa Tuhan lari dan menjauhi kita. Yang pertama adalah dia imam besar yang tahu. Ya, kalau Rema katakan bahwa kalau aku punya sahabat, masalahku beres. Kalau saudara tahu bahwa dia bisa merasakan feeling saudara not okay. Ya kan? Feeling saudara lagi gak oke. Saudara tetap berani kok datang kepada Yesus. Yesus, feelingku not okay. I'm not okay today. Pada waktu saudara bangun pagi, lalu saudara dapat informasi dari keluarga, dari orang tua saudara, dan saudara sedih. Kadangkala orang tidak berani datang sama Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Tuhan tidak pernah ngurusi kayak gitu. Salah besar. Alkitab katakan bahwa dia turut merasakan. Turut merasakan, lanjutannya, turut merasakan itu dalam bahasa Yunaninya simpateo. Memiliki perasaan yang sama. Cocok. Yang sama Rema itu, iya kan? Punya perasaan yang sama. Pada waktu saudara mengalami kelemahan, Yesus bisa merasakan kelemahan saudara. He's not too far. Dia bukan pribadi yang terlalu jauh, yang tidak terhampiri. Kalau saudara baca kitab Injil, saudara akan ketemu dengan karya Kristus yang lumpuh dibuat jalan. Perempuan sakit berzina harusnya dilempari, dirajam pakai batu. Yesus cuma ngomong, yang tidak pernah berdosa, lemparilah. Dia ngerti pergumulan perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya kan? Dia ngerti semua pergumulan setiap saudara. Lalu apa alasannya saudara gak datang sama Tuhan? Saudara gak datang pun dia tahu kok. Makanya saya berdoa, ini akan merevolusi. Saudara punya penyembahan, saudara punya kedekatan sama Tuhan. Turut merasakan atau simpatio itu berarti orang yang berposisi lebih tinggi ikut merasakan kesulitan dari orang yang berposisi lebih rendah. Dia imam besar lebih tinggi dibandingin kita. Tetapi dia mau merasakan setiap tetes air mata. Iya kan? Setiap tetes air mata yang keluar, dia tampung di kirbatnya. Kak, nanti air mataku habis. Stoknya tak terbatas, saudara. Ya. Jadi dia tahu. Ya kan? Karena itu datanglah dengan penuh keberanian. Karena itu datanglah kepada dia.